wabarakatuh anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat selalu. Anak-anak hebat kelas 2, pagi hari ini kita akan belajar materi tematik. Tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, kelas 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat. Anak-anak berdoa di rumah masing-masing. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar khusus materi pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Nah, anak-anak hebat, Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun Udin sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban untuk beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Nah, anak-anak coba tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Di bawah ini ada 2 gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar bintang. Anak-anak masih ingat? Bintang adalah simbol Pancasila sila keberapa? Sila pertama, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. Gambar yang kedua yaitu gambar rantai emas. Anak-anak masih ingat simbol sila keberapa itu? Simbol sila kedua, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, nanti anak-anak isi di paketnya masing-masing. Nah, anak-anak, kita dapat mengamalkan sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Bagaimana caranya, Bu Guru? Coba caranya adalah sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama, anak-anak. Pengamalan sila pertama, contohnya di tempat bermain. 1. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Contoh yang kedua yaitu memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Kemudian kita juga dapat mengamalkan sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Tadi sudah pengamalan sila pertama. Terus bagaimana sila kedua pengamalannya? Ini. Sila kedua Pancasila, anak-anak, berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Itu adalah sila kedua. Contohnya, pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. 1. Membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Jadi, jika temannya bermain, anak-anak harus saling membantu. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua, anak-anak. Contoh yang kedua yaitu menolong teman yang jatuh dari sepeda. Yuk anak-anak hebat, kita pasangkan sesuai dengan sila Pancasila. Coba anak-anak hebat lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada Edo yang meminta izin mau pergi ke gereja. Kata Edo, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Sikap itu berarti menunjukkan pengamalan sila keberapa, anak-anak? Yaitu sila pertama, karena berhubungan dengan keagamaan. Jadi, yuk kita tarik garis ke sila pertama. Coba lihat gambar yang kedua, anak-anak. Di sini ada Siti yang meminta izin. Kata Siti, "Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji." Berarti Siti berpamitan untuk pergi mengaji. Sikap Siti yaitu berhubungan dengan keagamaan. Berarti sikap Siti menunjukkan pengamalan sila keberapa, anak-anak? Yaitu sila pertama.
Mari kita tarik garis ke sila pertama. Gambar yang ketiga yaitu Udin menolong Edo yang sedang terjatuh. Berarti Udin menolong sesama teman, termasuk pengamalan sila kedua. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Yuk kita garis ke sila kedua. Gambar yang keempat yaitu Siti dan teman-teman sedang asik bermain. Mereka bermain dengan rukun. Berarti mereka mencerminkan pengamalan sila kedua ya anak-anak. Jadi kita tarik pada lambang rantai. Nah, itu adalah beberapa contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua. Nah, anak-anak, Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan sebagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Yaitu apa bunyinya sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Anak-anak masih ingat ya? Sila ketiga dilambangkan dengan apa? Dengan pohon beringin. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus memiliki rasa persaudaraan walaupun berbeda-beda anak-anak. Salah satu contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain. 1. Bermain dengan teman dari berbagai suku. Contoh yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Contoh yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Itu adalah salah satu pengamalan sila ketiga saat anak-anak bermain. Nah, coba anak-anak beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila tadi apa? Persatuan Indonesia. Berarti yang mencerminkan tentang kerukunan. Coba anak-anak lihat gambar pertama, yaitu Udin dan teman-teman bermain bola. Nah, dari gambar tersebut terlihat kalau ketiga anak itu sedang bertengkar ya anak-anak. Jadi, termasuk pengamalan sila ketiga apa tidak? Tidak. Gambar yang kedua, gambar berikutnya yaitu mereka terlihat dari wajahnya sedang apa? Sedang berdebat juga, berarti bukan termasuk sila ketiga Pancasila. Gambar terakhir yaitu mereka sedang bermain dengan rukun tanpa bertengkar. Nah, berarti gambar yang ketiga ini merupakan cermin dari sila ketiga Pancasila anak-anak. Nah, anak-anak hebat, Udin dan teman-temannya sedang bermusyawarah loh, kata Bu Guru. Wah, benarkah apa yang mereka bahas ya? Nah, Udin dan teman-teman mereka bermusyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan pada pentas seni Hari Kemerdekaan nanti. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Menentukan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah anak-anak. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar anak-anak. Nah, musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan itu merupakan penerapan sila keempat Pancasila anak-anak. Jadi, musyawarah itu adalah salah satu penerapan sila keempat. Para siswa bergotong royong merapikan kelas.
merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Jadi, musyawarah itu penerapan sila keempat, sedangkan bergotong royong merupakan sila kelima. Nah, coba anak-anak tuliskan rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Anak-anak masih ingat ya? Simbol keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Nah, bunyinya bagaimana ya kira-kira? Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar kelima yaitu simbol dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Bagaimana bunyinya anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, coba ini adalah contoh pengamalan sila keempat anak-anak, yaitu berdiskusi sebelum bermain. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contohnya yaitu penerapan sila kelima Pancasila, berbagi makanan secara adil, berbagi makanan dengan teman secara adil. Itu adalah salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila, anak-anak. Nah, yuk pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Coba lihat gambar pertama. Gambar pertama yaitu Udin dan teman-teman sedang gotong royong membersihkan kelasnya supaya kelas mereka terlihat bersih. Nah, jadi gotong royong itu merupakan pengamalan sila keberapa tadi anak-anak? Yaitu penerapan sila kelima. Yuk tarik garis ke sila kelima. Gambar yang kedua yaitu Siti dan teman-teman lagi bermusyawarah untuk menentukan suatu masalah, untuk menentukan bermusyawarah. Berarti sikap Siti dan teman-teman menunjukkan sikap sila keberapa anak-anak? Yaitu sila keempat. Coba anak-anak tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima ketika bermain dengan teman. Nah, tadi kita sudah belajar sila ke-1, ke-2, ke-3. Sekarang contoh sila keempat dan sila kelima ketika kita bermain dengan teman. Coba kita sila keempat dulu. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama ketika bermain. Contoh yang kedua, bermusyawarah untuk menentukan aturan main. Contoh yang ketiga, menghormati keputusan yang telah dibuat anak-anak. Contoh yang keempat, mau mendengarkan pendapat teman. Contoh yang kelima, tidak memaksakan kehendak diri kepada teman. Nah, kelima contoh ini merupakan contoh dari sikap penerapan sila keempat Pancasila. Sekarang kita coba tuliskan contoh sila kelima. Penerapannya saat bermain dengan teman. Yang pertama, bersikap adil kepada semua teman. Anak-anak tidak boleh pilih-pilih teman saat bermain karena termasuk pengamalan sila kelima. Yang kedua, memberi bantuan kepada teman yang kesusahan. Yang ketiga, tidak mengolok teman. Anak-anak tidak boleh mengolok-ngolok. Yang keempat, menghindari sikap sombong di tempat bermain. Yang kelima, menghargai hasil karya teman bermain. Kelima ini adalah contoh dari penerapan sila kelima Pancasila. Pagi hari ini pembelajaran kita tema
subtema 1, subtema 2, khusus muatan PKN sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.